Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ceritanya sih tentang opini, ceritanya tentang ceritaku. Bisa cerita siapa aja, ya. Hari ini episode pertama, saya akan mengangkat sebuah kisah. Orangnya sudah ada. Kita simak ceritanya ya. Foto berikut sengaja warnanya hitam putih, mengingat wajahnya penuh darah kecuali bagian mata dan kening saja. Background saya adalah guru matematika di salah satu sekolah internasional, dan saya sudah mengajar untuk program ini hampir 20 tahun. Ini background atau profesi yang saya sedang jalani pada saat ini. Awal terjadinya kecelakaan. Jadi pada tanggal 29 November saya pulang gereja. Itu saya ke gereja itu yang kedua kali setelah saya mengajar di tempat baru ini. Jadi saya berangkat ke gereja seperti biasa pagi hari setelah saya olahraga sebentar, lalu mengikuti ibadah dengan bersukacita dengan berbagai teman dari berbagai negara karena ini gereja interdenominasi. Setelah ibadah, saya ngobrol sebentar, chat dengan semua jemaat gereja karena tidak begitu banyak. Lalu setelah itu saya ngobrol dengan pendeta, lalu saya izin pulang. Nah, ketika saya ke parkiran mengambil motor, berangkat pulang ke apartemen, di sini terjadi lost momennya. Hilang momen di saat saya tidak tahu bagaimana terjadinya, tiba-tiba hilang dan saya sudah berada di tempat lain. Ketika akhirnya saya membuka mata jam 3 atau jam 4 sore, saya kaget karena saya berada di tempat yang terang dan orang ramai di sekitar saya. Dan saya mengenali mereka semua. Mereka adalah teman-teman saya bekerja, kepala sekolah saya, head of school saya. Dan saya berpikir, ada apa ini? Saya berada di mana? Karena saya memang tidak ingat apa yang terjadi kepada saya. Makanya ketika saya bangun, saya kaget sekali melihat mereka ramai, tempat terang. Dan mereka berada di dekat saya semua, mengelilingi saya di tempat tidur. Saya pikir, ada apa ini? Apa yang terjadi? Memang saya melihat selang infus, tapi saya pikir, ini apa-apaan sih? Gitu. Lalu mereka mengatakan kepada saya bahwa saya mengalami kecelakaan. Itu kata mereka pertama saya ketika saya boleh buka mata dan melihat mereka semua. Dokter, teman-teman saya, kepala sekolah saya, itu saya mengatakan, Ranto, kamu kecelakaan. Saya kaget, tapi saya tetap merasa bahwa nggak mungkin lah, orang saya pulang gereja kok, bagaimana saya mungkin kecelakaan. Saya mendengarkan mereka, tetapi dalam hati saya denial, saya menolak. Nggak mungkin lah saya kecelakaan, orang saya baru pulang gereja. Bagaimana mungkin saya kecelakaan baru pulang gereja? Jadi saya menolak. Ketika saya bangun, dokter menyatakan kepada saya bahwa bahu saya retak, bahu sebelah kiri ini retak. Lalu tangan kiri dan tangan kanan saya ketwist, keputar. Kemudian saya tahu hidung saya ini mengeluarkan darah. Jadi ada yang keras, sudah keras dari itu, darah. Dan telinga saya berdua, kanan kiri, telinga ini berdarah. Dan dokter bilang yang agak parah adalah selain bahu retak, saraf nomor 7, karena muka saya terbentur aspal. Memang tidak ada yang luka, tapi saraf nomor 7-nya terbentur. Makanya mulut saya ini masih agak miring kalau berbicara. Ini sudah agak lumayan. Kalau kejadian miring sekali ke sana di miringnya. Ini sudah agak lumayan karena sudah mengikuti terapi. Lalu berapa hari saya baru menerima kenyataan ini. Itu tadi tanggal 29 November kejadian. Saya denial terus dan saya tidur, bukan pingsan. Saya tidur karena saya tidak mau menerima ini sebagai kenyataan. Saya masih berharap ini sebagai mimpi.
Jadi saya baru bisa menerima itu hari Kamis, itu pun ketika HRD saya datang dari sekolah bilang begini, Mr. Ranto, istri dari yang nabrak kamu itu datang ke sekolah ditemani polisi minta maaf. Mereka mohon agar suaminya dibebaskan, tetapi kamu harus menandatangani pernyataan bahwa kamu tidak akan menuntut suaminya. Saya tanya, yang nabrak saya bagaimana keadaannya? Dia aman, dia tidak ada luka sama sekali karena dia nabraknya dari belakang. Oh, bagi saya berat sekali pergumulan itu. Saya tidak bisa langsung memaafkan dia. Saya minta waktu, telepon istri saya ngobrol. Istri saya mengatakan, kita harus belajar memaafkan. Memang betul dia aman, dia tidak apa-apa, tetapi kita harus belajar memaafkan. Terlebih, mengingat minggu-minggu Advent, minggu penantian, minggu akan keselamatan, janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, istri saya bilang kepada saya harus belajar memaafkan. Cukup berat bagi saya. Tapi saya belajar mendengarkan apa yang istri saya, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Saya yang kau maafkan, saya yang kau selamatkan. Maka ini saatnya bagi saya untuk belajar juga memaafkan orang lain walaupun berat sekali. Saya berdoa. Dan ketika saya belajar untuk menandatangani dan mengampuni driver tersebut, bagi saya berat sekali. Tapi karena saya sudah berdoa dan Roh Kudus mengingatkan saya bahwa kamu harus bisa dan kamu harus mau berdamai. Akhirnya saya menandatangani dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah dengan memberikan pengampunan kepada driver ini, itu akan menjadi kesaksian yang indah buat dia dan menjadi sukacita yang luar biasa buat saya. Jadi saya berikan tanda tangan saya, memaafkan dia, mengampuni dia sebagaimana Tuhan telah mengampuni saya. Dan di situ juga saya akhirnya belajar berdamai. Dan saya belajar menerima bahwa ini adalah kenyataan yang harus akan saya jalani untuk mungkin beberapa bulan ke depannya dalam proses-proses yang harus saya jalani berikutnya. Setelah hampir 2 bulan, saya datang ke dokter. Disinilah menjelang waktu untuk memutuskan akhirnya operasi pasang pen. Dokternya bilang ini posisinya nggak balik, dia masih ada gap, jadi kita harus pasang pen supaya kamu bisa sehat kembali dan bisa tidur dengan tenang. Karena saya memang cerita ke dokter bahwa per 2 jam saya tidur, bangun terus setiap malam karena saya nggak bisa tidur ke kanan atau ke kiri, harus tantang terus dan punggung saya panas ini belakang. Dokter bilang, ya gimana kalau pasang pen, karena kalau nggak pasang pen akan sakit terus. Ini pergumulan buat saya. Akhirnya pasang pen juga. Saya secara pribadi ya siap, tapi juga takut. Tapi karena memang itu jalan terbaik, walaupun saya sudah berusaha sama Tuhan, mungkin saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mungkin ini yang terbaik, saya harus pasang pen. Saya belajar menerima, walaupun hati saya mengatakan, Tuhan bisa nggak ada mujizat jangan saya pasang pen. Walaupun saya sudah mengingatkan, sudah membuat schedule tanggal 6 Februari 2021 kemarin. Nah, ini keputusan yang cukup berat buat saya ketika saya mengontrol 2 minggu 3 minggu lalu, dan ini diputuskan untuk pasang pen pada hari Sabtu kemarin. Akhirnya jadi operasi terakhirnya ya. Nah ini dia nih, ini yang luar biasa sekali. Jadi sejak saya memutuskan untuk operasi pemasangan pen, saya mengajak anak istri saya, orang tua saya, adik-adik saya semua untuk berdoa, bergumul. Artinya, kalaupun harus operasi, kita menerima. Tapi dalam waktu 2-3 minggu ke depan ini, kita semua bergumul sama Tuhan, memohon kalau Tuhan izinkan tidak operasi pasang pen. Memang kita sudah siap, kalaupun nanti tetap operasi pasang pen, ya itu yang terbaik. Jadi anak istri saya, mereka berpuasa dan terus berpuasa. Lalu pada tanggal 6 Februari 2021 kemarin, tempatnya Sabtu, pagi-pagi datang teman saya, warga Sitorus dengan istri berubah jajan, mereka bisa akses sini. Mereka berdoa buat saya, lalu mendukung saya dalam doa supaya saya bisa kuat menjalani operasinya pada hari Sabtu kemarin. Lalu saya berangkat ke sekolah, berangkat ke rumah sakit, lalu diobservasi, ambil sampel darah untuk cek HIV, lalu
tensi, lalu mengukur kayak itu namanya untuk jantung atau hati dan sebagainya. Ada beberapa tes yang harus saya lakukan sebelum mereka menindak, itu katanya prosedur di sana. Jadi saya ikutin. Lalu saya membayar juga DP untuk biaya operasi, 50% dari biaya operasi yang sudah diestimasi. Lalu jam 10 semua selesai, saya disuruh masuk ke dalam kamar saya, sudah memesan kamar. Lalu saya mengganti baju dengan baju rumah sakit untuk baju nanti operasi. Lalu jam 11 datang dokter, setengah 11 datang dokter, bilang ke saya, apakah ada keluarga mengalami hipertensi? Saya bilang nggak ada. Jantung juga nggak ada. Kenapa dok? Karena tensimu tinggi. Kita akan tunggu sampai tensimu turun baru nanti kita bisa operasi. Baik dok, saya bilang. Lalu dokter kasih obat untuk menurunkan tensi saya. Lalu jam setengah 12 atau 11.04 atau setengah 12 datang dua orang dokter senior ditemani oleh teman saya. Teman saya bilang, bro, ini ada dokter mau ngomong sesuatu sama lu. Lalu dokternya mau mengeluarkan hasil X-ray 2-3 minggu lalu. Dia bilang, dalam gambar 2-3 minggu lalu ini memang posisi tulang begini, masih ada gap, belum nempel. Makanya harus dipasang pen supaya bisa segera pulih. Oh gitu dok, iya. Tapi gambar X-ray pagi ini, tadi sebelum kita melakukan operasi ini, dia sudah nempel begini dan sudah terkapar, terlilit oleh otot atau ada jaringan lah kata dokternya. Artinya apa dok? Artinya kamu tidak perlu operasi sebenarnya. Karena kalau operasi begini, kita akan kupas, lalu kita kikis, lalu kita potong, lalu kita tempel, pasang pen. Jadi kita akan kembali awal seperti kamu kecelakaan awal. Jadi menyakitkan kata dokter. Lalu saya tanya, dengan kondisi sekarang bagaimana dok? Dokter lihat ini, dokter dengan kondisi sekarang ini hanya menonjol saja di sini, menonjol. Tapi itu nggak apa-apa kata dokter, aman kok. Kamu hanya perlu ikut fisioterapi untuk mengangkat tangan, menggerakkan supaya terbiasa, karena hampir 2,5 bulan ini tidak bergerak kata dokter. Kalau dokter angkat tangan saya tinggi-tinggi, sakit apa tidak? Saya bilang tidak dok. Ya karena tulangnya sudah terikat. Oh saya merinding sekali, karena ternyata Tuhan mendengar semua doa dan seruan kami, doa dan puasa dari istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, adik-adik saya, doa dari semua orang yang mengasihi saya. Dan betul ketika kita berdoa bersama-sama menggugah hati Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban indah pada waktunya seturut dengan kehendaknya. Kita tidak memaksa Tuhan, kita hanya menggugah hati Tuhan. Kalaupun Tuhan mengatakan tidak, kamu harus operasi, saya sudah siap. Karena saya sudah mengikuti semua prosedur dan saya juga sudah membayar DP. Tapi Tuhan mengatakan, saya melihat imanmu, saya yakin kamu sudah siap, tapi saya menunjukkan kuasaku kepada kamu. Kamu tidak perlu operasi, kamu bisa berkemas dan pulang hari ini juga. Lalu saya urus semua hari itu juga, termasuk DP yang sudah saya bayarkan dikembalikan oleh pihak rumah sakit, hanya dipotong untuk biaya tes-tes tadi. Jadi ketika kuasa doa kita sampaikan bersama-sama, maka doa itu sampai ke depan Tuhan dan menggugah Tuhan bersama-sama. Dan saya mau bilang kepada kita semua, pandemik sudah setahun lebih, tapi kalau terus kita berdoa, meminta kepada Tuhan, menggugah Tuhan, maka Tuhan akan terbuka hatinya, akan menyelamatkan bangsa kita sebagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari operasi plan yang akan saya jalani. Jadi sekali lagi terus berdoa, jangan putus dalam doa, jangan putus berpuasa. Tuhan akan memberikan yang terbaik, indah pada waktunya, seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang tinggal saya berdoa kembali lagi, memohon dan teman-teman semua mendukung saya dalam doa untuk pemulihan saraf nomor 7 dan juga untuk pemulihan telinga saya ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan mukjizatnya indah pada waktunya seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Amin.